Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib, jamaah kajian rutin di Sholat Darussalam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang kisah orang-orang Yahudi di Madinah pada masa Nabi. Yang realitas atau kenyataannya itu meskipun berasal dari satu jalur keluarga yang sama, keyakinan yang sama, tetapi mereka saling membunuh, saling melukai, saling mengusir. Kalau sebelumnya di ayat 84 itu tentang orang Yahudi atau tentang Bani Israel pada masa Nabi. Ya agak berbeda dengan yang kemarin karena itu meskipun ayat ini, ayat 84 ini sudah saya baca di pertemuan sebelumnya, tapi pembahasannya saya tunda karena konteksnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti awal ayat kemarin, wa il akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah kata Allah, ketika kami sudah mengambil perjanjian dengan kalian, seperti yang sebelum yakni Bani Israil. Tapi dalam banyak tafsir yang dimaksud di situ adalah Bani Israil yang ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka misalnya kita bisa sebut dalam tafsir As-Sa'di, hadzal fi'lul madhkuru fi hadhil ayah fi'lun lilladzina kanu fi zamanil wahyi. Jadi perbuatan yang disebut di ayat ini adalah perbuatan orang-orang yang ada pada zamannya wahyu, maksudnya zamannya Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Perbuatan apa? Kami sudah membuat perjanjian dengan kalian, kata Allah, Bani Israil, orang-orang Yahudi. Apa itu? La tasfikuna dima'akum, janganlah kalian mengalirkan darah-darah kalian sendiri. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Juga jangan kalian keluarkan, jangan kalian usir diri kalian dari negeri kalian. Tsumma aqrartum, kemudian kalian berikrar. Artinya kalian menyepakati perjanjian. Wa antum tasyhadun, dan kalian juga semuanya sama-sama menyaksikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat ini dikumpulkan oleh para ahli tafsir adalah ayat yang ditujukan kepada Bani Israil yang ada di Madinah. Bani Israil yang ada di Madinah itu secara politik terbagi menjadi 3 afiliasi. Ada Bani Quraidah, secara umum ada Bani Quraidah,
ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Sementara penduduk asli Madinah itu hanya dua afiliasi politik saja. Satu Aus, dua Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj itu dua kabilah, dua suku. Ya, terbesar dan suku ini suku pribumi. Nah, mereka ini sebelum datangnya Islam, sebelum ada Nabi Muhammad SAW, mereka adalah musyrikin, orang-orang musyrik. Bahkan kanu yaqtatiluna ala adatil jahiliyah. Mereka itu ya saling berperang menurut adatnya jahiliyah. Nah, karena mereka itu punya sejarah perseteruan panjang. Aus dan Khazraj ini saling memusuhi dan sejarah permusuhannya itu cukup lama. Sementara orang Yahudi di Madinah itu pendatang. Pendatang itu sakit sesuaikan peradaban. Maka supaya diakui keberadaan mereka, keberadaan orang Yahudi Madinah oleh penduduk asli, maka kemudian mereka berafiliasi, merapat, bersekutu. Itulah ya, Bani Quraidah dan Bani Nadir, satu lagi Bani Qainuqa itu Bani Qainuqa, Bani Nadir bersekutu dengan kaum Khazraj, kabilah Khazraj. Sementara Bani Quraidah bersekutu dengan kabilah Aus. Maka kalau terjadi perang, akhirnya orang Yahudi perang ketemu orang Yahudi. Bani Israel perang ketemu dan melawan Bani Israel sendiri. Belani sinten? Belani penyembah berhala. Itulah yang dimaksud perjanjian yang diambil oleh Allah adalah la tasfikuna dima'akum, jangan kalian mengalirkan darah kalian, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan kalian usir diri kalian sendiri dari rumah-rumah kalian. Tadi masih ini ngomongnya ini ke Bani Israil. Ini sebenarnya adalah contoh bagi kita. Ya, mengandung hikmah bagi kita. Terkait mana contoh yang seharusnya dan mana contoh yang terjadi. Kalau seharusnya seperti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini cukup populer. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim bimanzilatil jasadil wa. Perumpamaan orang-orang yang beriman, akeh wong iman, diumpamakan. Banyak orang beriman kalau diumpamakan fi tawaddihim dalam hal
Napa nggih? Awadihim itu bentuk masdar, lainnya adalah mawad. Perumpamaan orang-orang beriman dalam perasaan saling mencintai, wa tarahumihim saling menyayangi, wa tawasulihim dalam pola komunikasi mereka, dalam hal saling menyayangi, saling mencintai, dan bagaimana mereka bermanzilatil jasad. Seperti satu badan yang sama. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bil huma wasahri. Nek enten awak niku misale siji ae sing lara. Lara untu kan, kemarin lara untu. Ya, pil kesandung, cenut-cenut. Maka tada'a lahu sairul jasadi bil huma wasahri. Tok awak liyane iku padha ngrasakno panas terus gak iso turu. Nah, lara siji. Larae mek sakjane nang sikil tapi gak iso turu. Ya. Terus nggih awak iso greges lho Mas ya mek satu tok ngoten nggih greges. Harusnya orang beriman itu gitu. Tapi kenyataannya seperti yang juga diingatkan oleh Allah, Allah mengingatkan kepada kita dengan menceritakan kisahnya Bani Israel pada masa Nabi boten. Bani Quraidah niku gabung kali Khazraj, maaf, Aus, suku Aus, sementara Bani Qainuqa, Bani Nadir niku gabung kali Khazraj. Hasilnya apa? Hasilnya ketika ketemu berperang saling membantu ini. Kutunya dewangi dewi-dewi. Nah ketika itu terjadi maka orang Yahudi mateni wong Yahudi. Orang Yahudi mengusir orang Yahudi. Ini ayat ini sebenarnya meskipun ini ceritanya tentang orang Yahudi. Ini dulunya gak iso akur itu masalah. Podo mau sampai punya dulu masih ya enggak podo. Kok gak iso akur itu masalah. Allah ngilingno dengan menyebut ayat ini Yahudi maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an kan roman dengan sebenarnya berarti peringatan cerita dari Allah tentang orang Yahudi yang pernah melakukan demikian. Dan bahkan saling mengusir. Kelompok sampai non muslim kocik sampai podo Islam kocik Yahudi ngono
wis diambil sumpah, wis ikrar yo padha. Rencana Tor Zakir naik datang ke Indonesia. Ngono iku di demo sing demo wong Islam. Sing nolak yo wong Islam. Tapi kasus yang di serupa sing nolak sing demo itu justru terima sing butuh dan ono tak omri wah ya jadi isu wonten haus haus healing itu apa jadi healing itu ojo ngono bukan berarti nggak boleh baik dengan mereka baik baiklah sampai mau di sini kepentingan ekonomi orang Yahudi Bani Quraisyah kenapa kok jadi bersekutu dengan suku Aus bertentangan berlawanan dengan temannya sendiri keluarga sendiri keyakinan yang sama Bani Nadir Bani Qainuqa ya urusan kaplingan maka Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang seperti itu sebenarnya mengingatkan kita afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd sampai niku mosok iman nang kitab iku mek sebagian sing liyane di kita itu menghadapi kasus yang serupa sebenarnya peringatan Allah afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa karena itu Allah kan mengingatkan kita semuanya terkait kewajiban untuk menjalankan ajaran agama Islam dalam surat Al-Baqarah ya ayat 200 208 200 208 200 ya 8 ya orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam ajaran agama Islam kafah secara orang-orang yang beriman udah fisilmi masuk ke dalam ajaran agama Islam
wala tattabi'u jangan kalian ikuti langkah. Ini terkait dengan ayat pada masa Rasulullah seorang namanya beberapa nama ini pernah saya ini masih diberikan oleh Allah nikmat yang masuk Nabi SAW orang Madinah Rasulullah SAW itu langsung madosi nyari ketemu takon pernah ini beberapa kali saya sampaikan ini tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, dengan ngaku Nabi kula niki gadah beberapa pertanyaan nek jawaban jenengan itu pas sesuai dengan apa yang saya ketahui saya masuk Abdullah bin Salam. Satu ya nopo panganane ahli swarga sing pertama kan. Kedua, apa tanda hari kiamat akan datang, tanda-tanda awal hari kiamat. Nah, nopun jenengan saged jelasno ono arek mirip bapakne, ono arek mirip itu Abdullah bin Salam. Semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dia ketahui dari Taurat persis. Maka masuk Islam. Abdullah bin Salam. Cuma Abdullah bin Salam niku karena tradisi Yahudi ya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu ya Islam. Cuma mantun niku kan prakteknya itu disesuaikan dengan zaman, kemudian mengambil pola tertentu dan itu kemudian disebut Yahudi. Tidak mau bahas-bahas panjang di sana. Nah karena punya tradisi sendiri, punya kebiasaan sendiri, Abdullah bin Salam itu dan beberapa orang yang menjadi pengikutnya juga masuk Islam. Niku mengajukan beberapa gampangane niku takon tapi sakjane kepingin ngoten niku. Pertama nanti di akhir surat Al-A'raf di akhir surat Al-Isra itu pertama Nabi kula niki kan kulinone nek nyebut jenenge Allah niku kan mboten. Nah terus kula niki kulinone kami di keyakinan sebelumnya itu terbiasa. Kalau menyebut nama Allah itu dengan roh Rahman itu sampai takoni itu kan betul mesti langsung jawab. Ini beberapa saat kemudian
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ادعوا Allah, panggillah Dia. Allah itu yuk sebutan Allah. Awida'ur Rahman, atau Allah itu kamu panggil, kamu sebut dengan milih nyebut Allah, monggo. Milih nyebut Ar-Rahman, monggo. Ayyamma tad'u, mana saja nama atau istilah yang kamu sematkan, kamu panggil dengan istilah itu. Walahul asmaul husna. Teman-teman boleh asmaul husna. Teman api ini. Artinya boleh. Mau manggil Allah dengan Ar-Rahman, boleh nanti ngono. Panggil dengan Allah. Itu Abdullah bin Salam. Tapi di ayat udkhulu fis silmi kafa. Surah Abdullah bin Salam itu dia tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ya, napa nek kula niki tetap ngerayakno dina Sabtu. Hari yang sudah dipilihkan oleh Allah itu Jumat untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Hari istimewa, hari rayanya itu Jumat. Itu semua orang memperhatikan. Tapi dari Abdullah bin Salam, napa kula niki nggih tetap mengagungkan hari Sabtu. Nanti pembahasannya di surat Al-A'raf. Wa karihu lahmal ibli wa albaniha. Karihu lahmal ibli wa albanaha. Ba'da'an aslam. Mereka juga menyatakan, terus kula niki mungkin baik nopo Islam, tapi napa kula niki misalnya menghindari gak seneng mangan daging unta, susu dari ya nopo lah Allah Subhanahu ya kan dengan kenapa? Karena orang-orang Islam pada saat itu protes, mosok ngoten. Nah, maka Allah menurut wahai orang-orang Islam ambil susu ini soalnya dalam kebiasaannya orang yang sejak Nabi Yakub itu ya pernah kan bapak maunya jadi enten sejarah ya tak itu ada hal sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa ya yang dihalalkan oleh Allah. Masalah selera ini kan gak usah diomong.
Jadi sudah pernah diingatkan oleh Allah dengan sakit lihat dalam surat Ali Imran ayat 1. Ali ini ya, nomor itu. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kullu ta'am, kabeh panganan, saben-saben makanan itu kana halal li bani Israil. Kabeh halal kanggo Bani Israil. Lama harrama Israil. Kabeh halal kanggo Bani Israil kecuali apa wae sing wis diharamno dhewe oleh Israil Nabi sebelum turunnya tahu diceritani. Nabi Yakub ketika suatu saat ketika sakit hak waras, hak waras maksudnya belum bisa waras itu terus Allah aku hak biro panganan sing aku hak biro minuman sing paling tak ya, itu disebut yakni dan itu diikuti oleh anak-anaknya kan melok apa itu dan itu terjadi sebelum Taurat ya berlaku ngoten iki kebiasaan meskipun setelah Taurat turun jelas susu dan daging onta itu kowe enten niku enten keramate gak mangan susu gak minum susu gak mangan iku biyen ae pun dihalalno Gusti Allah sik tetep menghindari makan daging menghindari minum susu sampai pada masa sampai pada Nabi maka jadi Allah orang-orang yang beriman Abdul Salam kamu itu lah wis iman sepuluh sisi masuk dok dipilih. Nah di ayat 84 tadi kan bab wow tukaran podo Yahudi ini berkelahi saling melukai saling membunuh sama orang Yahudi. Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian itu iman kepada sebagian isi Al-Qur'an saja dan kafir terhadap sebagian. Nah, nek niki critane sinten wau? Abdullah bin Salam. Tak jane iki kanggo untuk padha wae. Sering kita niku
Ya, apalagi bagian ayat Al-Qur'an itu dianggap gak cocok awake, gak cocok ambek selera. Dan umat Islam itu rata-rata ketika meninggalkan ajaran agama Islam, syariat Islam, bukan hanya karena apa tidak mampuan menjalankan, tapi perbosohan mereka mampu. Allah Subhanahu wa taala muni ya maringi perintah surat Al-Baqarah ayat 178 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Akhir ayat. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian ya dalam masalah terjadinya pembunuhan supaya diberlakukan kisos, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Wajib hukum kisos itu. Dan wajibnya itu harus setara, seimbang. Kisos itu kudu seimbang. Karena dulu orang jahiliyah, enten keluarga yang merasa lebih terhormat dari yang lain. Nek keluargane misalnya mateni keluarga liya sing dianggap luwih rendah, yang membunuh itu yang laki-laki, mestine hukumannya wong sing nglakoni wong lanang itu nggih dikisos. Tapi rupane karena merasa hebat, sing ditukno yang diajukan untuk dihukum itu orang lain. Kalau laki-laki yang diajukan itu perempuan, atau bahkan budak. Padahal kudune sing nglakoni. Sebaliknya, kalau orang lain yang membunuh perempuannya, mereka minta kaum laki-laki di antara mereka yang dihukum, dikisos, gitu. Itu betul adil. Itu asalnya begitu ya, ayat ini asalnya. Tapi intinya kisos itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama juga sudah memberikan batasan, kisos itu betul asal kok dilakoni dewi. Harus atas putusan hakim, tidak boleh kok moro. Istilahnya kalau sekarang itu menghakimi diri itu tidak boleh. Itu sudah dibuat. Apa tuh minum nabi ba'dil kitab? Nek mergo niku gak iso. Karena memang tidak berlaku hukum itu di sini, tidak masalah. Tapi kadang ya tak jadi pun sakit dilaksanakan, belum. Misalnya kewajiban berikutnya di ayat 180 itu kewajiban untuk wasiat dan waris. Wong-wong saiki pun mboten pati ngurusi waris. Ini yang terjadi. Ngadep kepingin oleh jawaban resmi. Apa orangnya? Saya ingin konsultasi. Saya punya istri itu dia juga suami kedua foto duda oleh rondo niki suki ya dan duwe dulur ngoten lho tak duwe anak pun kan terus ajenge sedo mau meninggal iku rupane maringi wasiat saking ngoten wasiate nopo Mas omahe iki sampean gawe sampai sampean mati. Nah, nek wis sampean mati itu dibahno wakafno. Nah, gitu ya. Kita wakafno, tapi karena sampean seurip wis sampean gawe, tapi ojo didol.
Nah terus ya apa? Wis tulis wasiat, tulis apa saksi ini? Wis mendesak saksi ini tukang nang omahe. Ana tukang kuli bangunan kirangan tanda-tanda nopo, itu digawe saksi. Karo situkne kirangan ewange dolan saksi. Pun mari pun enten surat enten matre. Tapi bingung, gak iso dieksekusi. Napa soalnya? Dulure enten. Tapi jaluk fatwa aku sama fatwa ini keliru. Wasiatnya keliru. Oleh nulis wasiat yo keliru. Wong barang apa jenenge? Waris tok. Ya, boten wah nggak boleh wasiat. Wong niku kudu ngerti wasiat kok kabeh niku jelas gak oleh. Duwene situk, omah situk diwasiatno kate dikekno kabeh. Bahkan wasiat untuk ahli waris tak oleh. Sejid ahli waris suami tak oleh. Nah, wasiat ahli waris. Ini sakniki mboten nek ngono. Monggo sampean teko tapi dulur-dulur sampean aja. Wong dulur ini duwe hak. Kalaupun itu diwasiatkan sepertiga, sing 2/3 didum. Datai bojone, ya, pinten tak duwe anak setengah, ya, siji dijukuk sepertelu dari 2/3. Kalau 2/3 itu misalnya nilainya 1 juta, ya 100 juta, 50 juta kayak, yang lihane kayak, lok dulu. Dungu ono mesti. Nah iki gawe katanya pokoknya katanya tak waktu. Meskipun tujuannya baik, salah. Nah ngoten niku ku gak tipu. Nah sak ini ngoten niku warga. Ditinggal kok waris sampai wasiat. Ya. Maka Allah mengatakan, apa tuh nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian itu imani hanya kepada sebagian isi Al-Qur'an, yang lain sampai tak mau. Allah fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin. Itu di ayat selanjutnya kan, ayat selanjutnya itu kan begitu. Summa aqrartum wa antum tasyhadun summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Ternyata kalian setelah ikrar tidak mau berselisih, tidak mau saling bunuh, ternyata kalian saling saling usir. Hanya karena wong Islam podo saling saling membunuh. Misalnya kalau itu kena kita sekarang. Ya, maka Allah mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitab takfuruna bi ba'd. Kok begitu kata Allah, fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum illa khizyun. Kalau begitu maka tidak ada balasan. Nah, apakah balasan yang lebih baik, lebih layak daripada mendapatkan kehinaan di kehidupan dunia? Makanya pokoknya selama wong Islam itu dengan sesama orang Islam itu masih bertikai, wis berarti balasan dari Allah sederhana. Izyum fil hayati dunia nek cara sakniki kira maju. Nanti Islam kira maju. Ya, Iran nyerbu Israel, sing liyane ngegeki pangkalan digawe Amerika nyerang Israel, ya wis mati. Wis kalah ya, mesti ae kalah. Kenapa kok bisa begitu? Ya, opo kok gak melok balik belani Iran, karena Iran misalnya setengah belani Palestina, katakanlah kalau nggak penuh ya setengah lah. Nah sederhana, tiga model Iran kabeh itu kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Iran itu
runtuh kabeh karena model Iran itu kan derenge kerajaan. Shah Iran itu kan kerajaan. Digulingkan diganti Ali Khomeini, Imam Khomeini. Jadi sing raja sebelah-sebelah wedi. Nah, nek model ngene rakyat tuh demo kabeh wah ora. Akhire timbang ngono wis di Amerika ini kan Joko teng mriki. Nek ngoten selamanya umat Islam tidak akan masuk oleh Allah. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Padahal wa yaumal qiyamati yuradduna ila dan Allah wa mallahu bighafilin amma. Dan mereka itulah yang disebut oleh Allah orang-orang yang menukar menjual kehidupan dunia dengan ya, tidak akan ditolong oleh Allah. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum.